Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Bang, itu orang Sumba tuh bang, NTT bang. Itu dekat dengan saya Flores bang. Satu provinsi kami Nusa Tenggara Timur. Enggak, dia bertanya tadi tuh bang, kenapa Allah menciptakan? Abang Islam apa Kristen nih? Abang Islam apa Kristen? Yo, kenapa? Saya Katolik bang. Halo, salam. Katolik. Oke, silakan. Sebentar bang ya, sebentar ya. Labun tai, sabar bang. Labun tai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut bang. Memang begitu sering takut sama orang apa? Nggak takut bang, udah biasa aja. Enggak takut kenapa pas turun? Nggak ada, maksudnya menyapanya ngomong udah lanjut. Iya. Anda udah tanya ya? Anda udah bertanya, kamu dijawab toh? Kalau orang bertanya itu ngoci atau mendengarkan? Oke, diam. Bang ngomong sama siapa? Ngomong sama pohon. Iya, makanya dari itu kan pertanyaan dari saya. Iya, makanya Anda Kalau saudara bang, saudara, saya orang Flores. Kamu dijawab. Abang orang Sumba mana bang? Kenapa Anda curhat sama Flores di sini? Bukan, dia kan orang teman saya. Dia kan Ya udahlah, curhatlah berdua lah, silakan. Iya, kan begini. Allah itu kan kenapa diciptakan babi dan anjing? Itu pertanyaan saya. Ini mau dijawab. Padahal itu kan haram. Iya, ini mau dijawab. Ini mau dijawab. Iya, dengar dulu. Saya belum habis. Dengar. Kenapa itu Allah itu ciptakan babi dan anjing? Padahal itu dia sudah tahu karena itu barang haram. Kenapa dia kan ciptakan itu? Apakah dia ingin jatuhkan kita umat ini manusia atau gimana? Oke, kenapa babi dan anjing itu diciptakan sebagai bahan pertimbangan bagi manusia yang berakal untuk memakan atau tidak memakan? Bagi yang tidak berakal pasti dimakannya, bagi yang berakal pasti tidak memakannya. Itu jawabannya. Jadi untuk menguji orang itu memfungsikan otaknya atau tidak. Kalau orang berfungsi otaknya sudah pasti tidak dimakan meskipun diciptakan. Sama seperti tai. Kenapa tai Anda ada? Kalau segala sesuatu yang diciptakan itu boleh dimakan, silakan Anda makan tai Anda. Karena memang di dalam agama Anda tidak ada yang haram, segala-galanya halal. Jadi kalau setiap segala sesuatu itu dicipta harus dimakan, ya itulah yang cocok di agama Anda memang. Oke. Orang Muslim itu begitulah sifatnya. Dia ingin menghina kita. Sekarang ada pertanyaan saya. Kok hina-hina, kan memang dalam tubuh Anda itu ada babi kan? Dalam tubuh Anda itu ada anjing, betul nggak? Tunggu, saya tanya dulu. Di dalam tubuh Anda itu ada daging babi dan ada anjing, betul? Berarti kamu itu salah dong. Loh, kok jadi saya kan bertanya, di dalam tubuh Anda ada babi dan ada anjing, betul? Saya dan kamu itu manusia atau tidak? Saya bertanya. Sama-sama daging tak? Iya, saya tanya, dalam tubuh Anda ada daging babi dan anjing, betul? Tidak. Kenapa bisa? Karena saya belum makan. Oh, itu berarti Saya belum makan. Anda belum makan. Bodoh. Saya nggak tahu saya makan atau enggak. Berarti kau bodoh. Kan Anda makan anjing dan babi dari kecil. Iya. Saya makan anjing. Berarti saripati yang ada di dalam tubuh Anda itu berasal dari daging babi dan anjing, betul? Berarti ikan-ikan gula. Kau dengar? Kamu makan ikan enggak? Saya makan ikan. Yes, saya makan ikan. Betul. Oke. Berarti apa yang juga kapal Ya, ada saripati dari ikan, udang, kepiting, cumi. Nah, sekarang saya balik nanya, apa betul di dalam tubuh Anda? Apakah Anda akui bahwa dalam tubuh Anda itu ada saripati babi dan anjing? Anda akui tidak? Anda akui tidak bahwa di dalam tubuh Anda itu, di wajah Anda itu
di wajah Anda itu juga ada daging babi dan anjing, betul? Kau bukan, Betul, kan? kau bukan Allah, bukan Tuhan, bisa kau tahu. Orang gila ini. Maaf kalau saya orang gila, maaf. Saya nggak bisa melayani orang gila. Enak aja Bang Juma, tanya. karena Bang Juma udah menganggap karena Bang Juma menganggap Anda dia orang gila, ya terpaksa saya kirim ke tempat asalnya, yaitu ya di rumah sakit tempat dia berobat. Ya, babi lah. Ya Bisa itulah. sembuh orang kayak gitu. Hei, KTP, kau nanya apa tadi kau? Hei, Halo, Bang Juma. ya saya kenapa? Apa rupanya? Salam Masalah dari kau? salam dari Ruteng. Jangan begitu lah, Bang Juma. Kirain kau mau bahas babi juga sama anjing kawan. Bukan, kami orang Flores dari Ruteng ini ada 3 orang yang mualaf gara-gara Bang Juma nih. Jadi tanggung jawab lah Bang Juma. Oh gitu, kenapa bisa kayak gitu? Aku jadi tanggung jawab. Iya benar ini. Ini saya bersumpah nih demi Tuhan ini. Banyak yang ngomongin Bang Juma tuh di Ruteng di RT 10 tuh. Si Martin apa si katanya? kemarin ya, Martin. Yang ngomong Bang Juma, narasi Bang Juma tuh jelas-jelaskan masuk akal, banyak masuk akal. Maksudnya mereka cari di Alkitab tuh. Kenapa ini benar nih orang ini? Banyak yang ini sampai datang di pastoral itu loh. Ada yang datang di pastoral loh sampai Romo tuh bilang Romo Yakobus, kau jangan dengar itu iblis, malah Bang Juma iblis. Kita kasih tunjuk videonya Bang Juma nih. Coba kita buka di YouTube. Iya di YouTube kan banyak Bang Juma punya video tuh. Video. Ya. Terus kenapa sudah. Bang KTP? Kenapa Bang KTP enggak? Kenapa? Justru saya saya memang belum mau, tapi saya sudah mengakui bahwa di Yohanes 17 ayat 3 yang Bang Juma bilang itu sudah betul itu. Selama ini kan kami kalau di Katolik kan kita kan pergi gereja nih, yang kita utamakan itu sakramen Eucharistik. Misalnya begini, pastor itu bagi tubuh Kristus kita terima, terus amin, tubuh Kristus disalib di kepala kita, amin, tubuh itu yang utama itu perjamuan Eucharistik. Jadi setiap hari Minggu itu yang paling wajib yang kita imani itu kita lebih utamakan di tubuh Kristus itu Bang. Jadi tidak ada yang namanya dengar firman itu, hanya dengar begitu saja Pastor Romo. Ya, dia tidak sebut ini ayat berapa langsung dia bilang pada malam itu Yesus berkunjung kayak gitu dia. Jadi kita gitu, makanya kita tidak mengerti. Nggak ada kan? Nah setelah nonton kan? Ya nggak ada. Setelah nonton video Bang Juma kita coba buka selama ini kita tidak pernah baca kan Injil itu udah pernah baca gitu loh. Gitu Bang Juma. Saya tinggal tunggu saya aja Bang Juma, sedikit lagi, tapi sabar dulu lah. Saya masih banyak pertanyaan yang mau ditanya dulu ke Bang Juma. Iya. Tapi masuk akal ya kalau Bang Juma, kenapa Bang Juma setiap Bang Juma sampaikan sesuatu tuh dikasih kayak Tuhan Yesus sampaikan ke murid-murid tuh. Dikasih perumpamaan, dikasih contoh begini-begini. Kayaknya lucu, masuk akal tapi lucu. Jadi Bang Juma ingat nggak video? Yang mana? Ada video satu Bang Juma itu yang waktu itu berdebat tentang seorang ibu-ibu yang bilang Tuhan sama Tuhan Yesus itu, guru tolong sembuhkan anak saya. Terus Matius dia bukan orang Israel kan, tapi dia bilang dia mengaku diri dia gugup. Tapi itu dia. imanmu telah menyembuhkan. Itu kan Bang Juma kan ditanya double-double ulang-ulang kan sama orang itu, tapi Bang Juma tetap sabar dan menjawabnya dengan lagu. Ibu itu menjawab, ketawa semua kita nonton. Luar biasa itu Bang Juma, lucu benar. Orang kita lagi nonton di pos ronda, saya Pak RT ada lagi, Pak RT Pak Paulus ada, Pak Paulus Martin ada semua. Sudah 3 orang yang mau Bang Juma. Makanya mereka bilang, memang betul Bang Juma. Demi Tuhan, dan sudah 3 orang yang keluar dari Katolik itu. Tinggal kalau saya sih belum, karena saya masih banyak yang saya belum pelajari. Tapi saya masuk di komal-komal di Islam tuh banyak juga yang kasih sadar gitu. Cuman saya belum saya pernah cerita di komal mana tuh, saya bilang
karena dia ngomong apa gitu orang Kristen, saya bilangnya saya mualaf, jadi dia emosi kan, padahal saya masih Katolik. Saya coba nantang orang Kristen juga, saya pura-pura sudah mualaf, ternyata mereka benar tidak bisa jawab, maksudnya tidak bisa kelihatan mereka apa itu. Beda dengan Bang Juma kan. Jujur kalau Bang Juma jawab orang tanya itu, apalagi dia pendeta atau dia bilang dia mengaku dia kuliah apa sarjana apa, narasi Bang Juma itu cukup bagus, masuk akal. Banyak dikasih contoh, misalnya dikasih contoh kayak tadi itu ditanya sama orang Sumba tuh, kenapa diciptakan babi dan anjing? ya benar lah, di dalam tubuh kita kan ada babi anjing, kira kita makan itu. Apalagi orang tete bang, kalau lagi minum moke itu, penolak itu daging anjing, disebut RW di sini bilang RW itu satu porsi itu 25.000 Bang Juma, kecil sedikit tapi mahal. RW daging anjing itu, makanya itu kenapa kemudian? Iya, gimana? Yang saya mau tanya tuh, misalkan karena ada dulu yang bilang saya teman Islam kan, namanya saya beri teman sekolah dia Abdul Syukur, orang Bugis dia tinggal di kampung Bugis. Dia bilang saya kalau di Islam kan, kalau masuk Islam itu kita tuh dihapus semua dosa. Saya bilang masa sih? Iya, jadi kita seperti lahir lagi. Itu saya tidak percaya. Kenapa? Karena dosa yang kita buatkan, apapun perbuatan yang kita buat, titik apapun menurut saya dicatat sama malaikat, dan pasti kita bertanggungjawabkan kalau mati kan. Contoh misal Bang Juma, saya punya utang di orang ini, utang sini, atau saya punya masalah di sana, atau saya pernah bunuh orang atau apa misalnya, terus kita jadi mualaf gitu, apa dosa kita diampuni kan, tidak masuk akal menurut saya gitu Bang Juma. Itu saya tanya Bang Juma. Iya, sebenarnya kalau orang yang mengakui dosanya, ya kan ya, mengakui dosa, kesalahan, sama seperti misalnya saudara kemudian masuk Islam. Orang masuk Islam itu tidak gampang. Masuk Islam itu tidak seperti yang kita lihat sesederhana itu, enggak. Orang yang masuk Islam itu berarti orang yang kemudian menjinakkan, melunakkan hatinya untuk tunduk kepada pencipta langit dan bumi. Artinya orang yang mau masuk Islam adalah orang yang dengan sadar bahwa yang dilakukan selama ini adalah kesalahan. Dan orang yang melakukan kesalahan dan sadar akan kesalahan itu ya dimaafkan oleh Allah. Qul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosanya mereka yang lalu. Dan jika mereka kembali kemudian, maka sungguh berlaku kepada mereka sunnah terhadap orang-orang yang dahulu. Ini Al-Quran menjelaskan itu. Jadi kalau seperti saudara Al-KTP mengatakan Bang Suma begini, artinya ada dua sisi penilaian. Penilaian terhadap keyakinan yang lama dan penilaian baru terhadap Bang Suma. Artinya menyadari bahwa ini adalah sebuah kebenaran yang disampaikan Bang Suma ini itu betul. Berarti dengan kata lain, yang saya lakukan kemarin itu adalah salah. Nah itu artinya apa? Mu'allaf, orang yang kemudian melembutkan hatinya, menerima kebenaran itu. Karena di Islam itu diajarkan kami dari sejak kecil untuk mencintai manusia yang datang di tengah-tengah Bani Israel yang hidup lahir tanpa ayah. Kami diajarkan untuk mencintai beliau. Subhanallah. Itu adalah satu kebanggaan bagi kami umat Islam. Dan kami mendudukkan beliau itu adalah Nabi dan Rasul suci yang datang kepada kaumnya Bani Israel. Nah yang mengherankan kami, sekelompok saudara kami Kristen yang hidup berdampingan dengan kami juga percaya, beriman kepada oknum tersebut. Mereka menyebutnya Yesus, tapi pola yang mereka bangun kemudian adalah seakan-akan Yesus itu hanya dijadikan sebagai tameng untuk melegalkan ajaran Romawi dan Yunani. Kitab yang mereka susun
dari terjemahan kitabnya Yahudi dan kitab yang dikanon kemudian itu dijadikan hanya sebagai aksesoris keagamaan. Mereka lebih cenderung kepada prosesi-prosesi yang tidak ada kemudian ajarannya justru di kitab itu. Contoh, nyembah Yesus tak ada dalam kitab itu. Mempertuhankan dia, mengibadahi dia, menganggapnya sebagai Tuhan dan seterusnya. Ibadah minggu tak ada di dalam kitab tersebut. Kemudian apa lagi? Makan babi. Di dalam kitab tersebut justru diterangkan dengan sangat terang. Yesaya 66 nomor 17, mulai dari 15, 16, 17 endingnya. Di situ diterangkan bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi akan turun membakar, menghanguskan semua orang makan babi, orang yang makan babi. Tak ada yang disisakan. Tapi saudara kita Kristen berhenti enggak untuk makan itu? Enggak. Kenapa tidak berhenti makan babi? Karena sejatinya orang menjadi Kristen itu bukan standarisasi akal yang dijadikan sebagai manifestasi kebenaran, bukan. Tetapi apa? Karena keturunan, karena makanan, karena hobi, karena apa lagi? Karena hura-hura yang ada di sana. Karena apa lagi? Karena pesta yang ada di sana. Apalagi? Karena minuman yang ada di sana. Apalagi? Karena musik yang ada di sana. Apalagi? Kenyamanan, kebebasan, kemerdekaan. Itu yang membuat kemudian anak-anak kita Kristen ini lebih cenderung kepada mengikuti prosesi perbuatan nenek moyang mereka daripada belajar Bible. Islam hadir kemudian mempelajari Bible, sehingga intisari dari Bible itu lebih cenderung dikuasai oleh umat Islam daripada saudara-saudara kita Kristen. Nah itu dia. Sehingga yang terjadi kemudian adalah kesimpang siuran iman dengan Bible. Imannya mengatakan B, Bible-nya mengatakan Z. Nah itulah yang terjadi. Sehingga ketika kita berdebat dengan Bang Suma, ya kita cenderung mengatakan Bang Suma ini penghujat, penista. Padahal bukan. Kitanya yang tidak sanggup kemudian menganulir hati dan pikiran kita serta iman kepercayaan kita untuk tunduk berserah kepada kebenaran yang disampaikan oleh Bang Suma, sekalipun itu dasar pijakannya adalah kisi-kisi Bible. Kenapa? Karena kita sudah dibentuk untuk menjadi seorang Kristen. Udah terlanjur Kristen kita ini. Terlanjur kita menjadi Kristen. Apa itu? Cinta kepada makanan-makanan yang diharamkan oleh Bible itu sendiri. Suka dengan minuman-minuman khamar yang justru orang yang disembah oleh Kristen mengharamkan minuman tersebut. Nah, ini fenomena yang terjadi. Nah, sehingga saya berani mengatakan bahwa iblis berhasil. Iblis berhasil mengecoh kemudian sebagian dari keturunan anak Adam. Padahal jangan Al-Quran, jangan pakai Quran. Yesus nasihat-nasihatnya itu terlalu banyak. Dan saya sendiri, jujur saya katakan, baru kali ini saya sampaikan kepada saudara. Meskipun Bible itu saya tidak percaya dan saya tidak imani sebagai firman Allah, tetapi saya kadang meneteskan air mata. Kenapa? Karena saya melihat saudara-saudara Kristen saya, mereka orang-orang baik. Di antara mereka ada orang-orang baik, ada orang-orang yang tulus, persaudaraannya tulus ada. Tapi kemudian mereka diselimuti oleh kekuatan Satan sehingga mereka tidak bisa keluar dari lingkaran tersebut. Saya nangis lihat baca Bible, ucapan-ucapan Yesus di sana yang menerangkan siapa yang percaya kepadaku, siapa yang mengasihi aku. Doa-doa Yesus kepada Bapa yang ada di surga. Lalu saya melihat, saya tatap saudara-saudara saya Kristen, kok jauh beda dengan apa yang Yesus ajarkan dengan perbuatan-perbuatan mereka. Ya Rabb, buka hati mereka. Makanya saya terpanggil, bukan karena kebencian saya hadir di sini, enggak. Karena kasih sayang saya hadir di sini. Seibarat orang tua ketika anaknya ngeyel, sesekali dijewer nggak apa-apa kan, demi keselamatan anak tersebut. Coba, pernah enggak saya kemudian mengatakan Yesus itu seperti apa? Enggak. Kecuali
kemudian ketika berbicara mengenai makhluk yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Nah, itu menurut Bible, Yesus di dalam Bible itu ada dua. Yesus yang ada di tengah-tengah Bani Israel sebagai guru, dan Yesus yang ada di tengah-tengah bangsa Roma yang adalah dewa. Itu beda. Kristen Indonesia mencoba untuk membuang dan memisahkan kemudian jurang pemisah tersebut. Mereka ketemu karena itu satu. Meskipun kata-kata dan berulang ucapannya, waspadalah kepada Yesus palsu. Lukas 21 nomor 8, Lukas 24 nomor 4, nomor 5 dan seterusnya. Waspadalah kepada Yesus palsu. Waspadalah kepada Yesus palsu. Waspadalah, waspadalah. Tetapi apakah saudara Kristen waspada? Enggak. Kenapa? Ya itu tadi. Karena cakupan kepercayaan saudara Kristen bukan karena akal, tapi karena keturunan, faktor kesukaan, faktor karena kebiasaan. Udah terlanjur cinta, udah terlanjur Kristen, sehingga tidak ada ruang lagi untuk mau belajar Islam, mau belajar bebas. Dan kalaupun mereka belajar dan mengetahui kebenaran tersebut, bahwa itu adalah sebuah kekeliruan, ada yang tidak beres di sini, mereka pusing mau kemana? Ke Islam ribet, di Islam sulit. Mana saya harus jauhi babi, mana saya harus jauh ini, bla 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 bla. Sama cerita pendeta beberapa saat yang lalu yang saya ceritakan, nelpon Bang Suma, saya udah jatuh cinta dengan Islam, tapi saya sudah terlanjur banyak memurtadkan orang. Gimana ini Bang? Boleh nggak saya masuk Islam, tapi sesekali saya makan babi? Saya ketawa. Saban hari nelpon lagi, Bang Suma, boleh nggak kemudian kalau saya masuk Islam, saya sholatnya sembunyi-sembunyi, sekali-sekali aja, karena ke gereja aja 1 kali seminggu malasnya minta ampun, apalagi ini 5 kali sehari Bang. Belum duduk bunyi masjid, belum duduk bunyi masjid, belum baring bunyi masjid. Saya lihat saudara Islam saya bolak-balik aja terus ke masjid terus tiap hari, dan itu bukan cuma sehari 2 hari, tiap hari sampai mati. Berat Bang, tapi saya sudah bosan dengan keyakinan saya, nggak masuk akal. Nah, saya sudah melupakan pendeta tersebut. Tak beberapa lama kemudian, 6 bulan berselang, datang di kantor saya langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai surban. Wah, siapa ini? Salaman, cium tangan saya, menangis di kantin loh, itu ditonton banyak orang. Ini siapa Bapak ini? Saya jadi penasaran. Saya cuma senyum-senyum aja, peluk-peluk dia. Iya Pak, duduk Pak, tenang Pak. Kita kasih air minum, dilayani sama pelayan di kantin. Saya pegang tangan saya, nggak mau dilepas, saya udah tarik pelan, tapi dipegang erat. Bang Suma, saya ini. Nah, tapi karena dia sebut nama Bang Suma, saya ngerti, oh ini apologet. Mungkin ada masalah apa di rumah tangganya ini Pak Ustadz, gitu. Saya pendeta ini yang datang dari sini, yang telepon Bang Suma beberapa kali. Saya itu langsung, Masya Allah. Bicaralah teman yang di sampingnya, Ustadz saya, Ustadz Yusuf, yang biasa telepon Ustadz, yang Bang Suma yang menerangkan tentang teman saya. Inilah teman saya pendeta. Saya peluk ulang. Habis itu dia tambah menangis mengerang. Apa kata beliau? Kan ketika saya tanya, bagaimana Pak Pendeta masih makan babi sembunyi-sembunyi? Jangan sebut itu Pak. Jangan sebut itu Pak, kata dia. Jangan sebut Bang Suma, jangan sebut. Kenapa? Mendengarkan namanya saja saya sudah mual. Hah? Kenapa bisa? Apa dia katakan? Sujud saya di malam hari yang membuat saya jijik kepada babi. Gila nggak tuh? Terus bagaimana dengan sholatnya? Gue bilang gitu. Kan mau sholatnya sembunyi-sembunyi apa sekali-sekali? Andaikan bisa sholat itu selama-lamanya, nggak usah lagi ada kegiatan lain, saya mau sholat terus. Betapa nikmatnya saya rasakan sujud di hadapan Tuhan pencipta langit dan bumi, menyimpan wajah saya di lantai dengan memelas kepada pencipta yang maha mendengar dan maha melihat. Habis air mata saya Bang. Andaikan bisa sholat aja, andaikan rasa lapar itu tak ada, saya nggak perlu cari makan, saya sholat saja terus. Nikmatnya itu berhubungan dengan pencipta langit dan bumi. Masya Allah. Lama kami ini. Jadi tidak mudah itu masuk Islam, tapi ketika sudah masuk di dalam dengan iman, dengan akal, maka banyak kemudian para mu'allaf yang jauh lebih taat, bahkan sampai pada level wara, sampai pada level wali.
dibandingkan mereka yang Islam dari lahir.